Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pencarian heuristik. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Mutahara Yulina A. dari PTKB Angkatan 2019 dengan NIM 1929041014. Nah, jadi pencarian heuristik merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari proses pencarian. Dalam pencarian state space, heuristik adalah aturan untuk memilih cabang-cabang yang paling mungkin menyebabkan penyelesaian permasalahan dapat diterima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pencarian heuristik. Metode yang pertama adalah generate and test atau pembangkit dan pengujian. Algoritma dari generate and test ini menggunakan prosedur depth first search karena suatu solusi harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan tes. Jika pembangkit memungkinkan untuk menemukan solusi yang dikerjakan secara sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya jika ada. Adapun algoritma dari GT yang pertama adalah bangkitkan suatu kemungkinan solusi. Kemudian selanjutnya tes apakah solusi yang dibangkitkan tersebut adalah sebuah solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Jika solusi ditemukan, maka keluar atau berhenti. Namun jika tidak, maka ulangi langkah pertama. Metode yang kedua adalah hill climbing atau pendakian bukit. Hill climbing ini hampir sama dengan GT tadi, namun perbedaannya itu terjadi pada feedback dari prosedur tes untuk pembangkitan keadaan berikutnya, di mana tes yang berupa fungsi heuristik akan menunjukkan seberapa baik nilai terkaan yang diambil terhadap keadaan lain yang mungkin. Algoritma dari simple HC ini adalah cari operator yang belum pernah digunakan, kemudian gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Selanjutnya kerjakan langkah-langkah tersebut sampai solusi ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Langkah-langkah yang dimaksud ini adalah yang di atas yakni mencari operator yang belum pernah digunakan, kemudian gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Selanjutnya adalah evaluasi keadaan awal jika tujuan berhenti jika tidak dilanjut dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Yang pertama itu jika keadaan baru merupakan tujuan, maka keluar atau berhenti. Kedua, jika bukan tujuan namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Dan yang ketiga, jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Pada simple hill climbing ini ada 3 masalah yang mungkin sering muncul. Yang pertama itu adalah algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Kemudian yang kedua, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Dan yang ketiga, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Selanjutnya adalah metode yang ketiga, yakni best first search atau pencarian terbaik pertama. Pada metode ini terdapat 2 algoritma, yaitu greedy best first search dan algoritma search. Greedy best first search adalah algoritma yang jenis yang paling sederhana, di mana algoritma ini hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja, Fn, di mana Fn sama dengan H aksen N. Jadi karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Greedy best first search tidak bisa menemukan solusi yang optimal. Kemudian algoritma share adalah algoritma yang menghitung fungsi heuristik dengan cara menambahkan biaya sebenarnya dengan biaya perkiraan sehingga didapatkan rumus Fn sama dengan Gn tambah H aksen N.
GN sama dengan biaya sebenarnya dari node awal ke node N. H aksen N merupakan biaya perkiraan dari node N ke node tujuan. Dengan perhitungan biaya seperti ini, algoritma A-share adalah komplit dan optimal. Algoritma A juga menggunakan dua senarai, yaitu open dan close. Jadi terdapat 3 kondisi bagi setiap suksesor yang dibangkitkan, yaitu kondisi pertama sudah berada di open, kondisi kedua sudah berada di close, dan kondisi ketiga tidak berada di open maupun di close. Nah, jika kondisinya suksesor sudah pernah berada di open, maka dilakukan pengecekan apakah perlu mengubah parent atau tidak tergantung pada nilai G-nya melalui parent lama atau parent baru. Kemudian jika melalui parent baru memberikan nilai G yang lebih kecil, maka dilakukan pengubahan parent. Jika pengubahan parent dilakukan, maka dilakukan perbaruan atau mengupdate nilai G dan F pada suksesor tersebut. Dengan perbaruan ini, suksesor tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terpilih sebagai simpul terbaik. Kemudian keadaan selanjutnya, jika suksesor sudah pernah berada di close, maka yang pertama dilakukan pengecekan apakah perlu mengubah parent atau tidak. Jika ya, maka dilakukan pembaruan atau mengupdate nilai G dan nilai F pada suksesor tersebut pada semua anak cucunya yang sudah pernah berada di open. Dengan perbaruan ini, maka semua anak cucunya memiliki kesempatan lebih besar untuk terpilih sebagai simpul terbaik. Nah, dan yang keadaan ketiga, yakni jika suksesor tidak berada di open maupun di close, maka suksesor tersebut dimasukkan ke dalam open. Kemudian tambahkan suksesor tersebut sebagai suksesornya base node. Lalu hitung biaya suksesor tersebut dengan rumus F sama dengan G tambah H. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.